Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sazia Putri Awalia dengan NPM 2017 435000020. Di sini saya akan menjelaskan linear programming dengan metode simplex, kasusnya minimasi. Diketahui fungsi tujuannya yaitu z-min sama dengan 0,4 x1 ditambah 0,5 x2. Lalu fungsi batasannya 0,3 x1 ditambah 0,1 x2 kurang dari sama dengan 2,7. Lalu yang kedua 0,5 x1 ditambah 0,5 x2 sama dengan 6. Lalu 0,6 x1 ditambah 0,4 x2 lebih dari sama dengan 6. Yang pertama kita akan menambahkan select variabelnya. Di sini untuk batasan 0,3 x1 ditambah 0,1 x2 kurang dari 2,7 menjadi 0,3 x1 ditambah 0,1 x2 ditambah S1 penambahan select variabelnya kurang dari 2,7. Lalu yang kedua 0,5 x1 ditambah 0,5 x2 sama dengan 6 menjadi 0,5 x1 ditambah 0,5 x2 ditambah A2 sama dengan 6. Lalu yang ketiga 0,6 x1 ditambah 0,4 x2 lebih besar dari sama dengan 6 menjadi 0,6 x1 ditambah 0,4 x2 min. Nah, di sini kenapa min? Karena di sini bertanda lebih dari sama dengan. Lalu kita tambahkan selectnya S3. Nah, kemudian kita tambahkan lagi variabel A3 untuk mencakup keseluruhannya. Lalu lebih besar dari 6. Z sama dengan 0,4 x1 ditambah 0,5 x2 dikali x min 1. Karena pada dasarnya fungsi z itu berprinsip sebagai tanda maksimum. Di sini kan kita identifikasinya minimum. Lalu kita kalikan x min 1. Nah, selanjutnya min z sama dengan min 0,4 x1 dikurang 0,5 x2 ditambah 0. Kemudian pindah ruas. 0-nya menjadi sama dengan 0. Jadinya min z ditambah 0,4 x1 ditambah 0,5 x2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita tambahkan lagi select-nya, select baru tadi menjadi min z ditambah 0,4 x1 ditambah 0,5 x2 m penambahan select-nya variabel dasarnya A2 dan A3 sama dengan 0. Dan kita masukkan ke dalam fungsi tabel simplexnya, yaitu z min 1 0,4 x1 0,5 x2 S1 nya 0, A2 nya M, S3 nya 0, A3 nya M, nilai kanannya 0. Lalu S1 nya 0, X1 nya 0,3, X2 nya 0,1, S1 nya 1, A2 nya 0, S3 nya 0, A3 nya 0, dan nilai kanannya 2,7. Lalu untuk A2 nya nilai Z nya 0, X1 nya 0,5, X2 nya 0,5, S1 nya 0, A2 nya 1, S3 nya 0, A3 nya 0, nilai kanannya 6. Lalu untuk A3 nilai Z nya 0, 0,6 X1, 0,4 X2, S1 nya 0, A2 nya 0, S3 nya min 1, A3 nya 1, dan nilai kanannya 6. Lalu kita akan mengubah nilai M pada fungsi tujuan agar bernilai 0. Maka dari itu M harus dikurangi dan dikalikan dengan baris variabel dasarnya. Nah, di sini kan untuk A2 nya M dan A3 nya M, maka menjadi Z tabelnya yaitu Z, A2 dan A3 saja. Nah, kita akan kalikan dan dikurangkan menjadi, nah untuk kolom Z tidak perlu dihitung, langsung ke X1 saja, yaitu 0,4 dikurang 0,5 kali M, lalu dikurang 0,6 kali M, hasilnya 0,4 min 1,1 M.
Lalu untuk 0,5 dikurang 0,5 kali M dikurang 0,4 kali M sama dengan 0,5 dikurang 0,9 M. Selanjutnya ini hasilnya 0. Lalu untuk selanjutnya M dikurang 1 kali M dikurang 0 kali M sama dengan 0. S3-nya 0 dikurang 0 kali M dikurang min 1 kali M sama dengan M. A3-nya M dikurang 1 kali M dikurang 0 kali M sama dengan 0. Lalu untuk nilai kanannya 0 dikurang 6 kali M dikurang 6 kali M sama dengan min 12. Dan kita akan masukkan fungsi tujuannya menjadi Z min 1, X1 nya 0,4 min 1,1 M, X2 nya 0,5 min 0,9 M, S1 nya 0, A2 nya 0, S3 nya M, A3 nya 0, nilai kanannya min 12. Kenapa yang kita rubah di sini untuk kolom A2 dan A3? Karena dia merupakan variabel dasar fungsi tujuannya yang ada di sini, A2 dan A3. Makanya kita harus gantikan ini menjadi nilai 0. Lalu menentukan kolom kunci dan baris kuncinya. Di sini untuk kolom kuncinya kita lihat dari negatif terbesarnya nilainya, yaitu yang dilihat dari variabel M. Nah, di sini kan min 0,9 M dan min 1,1 M. Jadi kita pilih 0,4 min 1,1 M. Bukan yang kolom X2. Lalu selanjutnya untuk menentukan baris kuncinya, di sini kita masukkan kolom kunci dibagi nilai kunci. Nah, menghasilkan 9, 12, 10 yang didapat dari tabel ini. Dan ketahuan di sini baris kuncinya yaitu S1 dan angka kuncinya 0,3. Selanjutnya ini kan 0,3 berada di kolom X1. Nah, di sini kita tulis X1 0 dibagi 0,3 dibagi angka kuncinya, lalu 0,3 bagi 0,3, 0,1 dikali 0,1 dibagi 0,3, 1 dibagi 0,3, 0 dibagi 0,3, 0 dibagi 0,3, 0 dibagi 0,3, 2,7 dibagi 0,3, sehingga didapatkan hasilnya 0, 1, 1/3, 10/3, 0, 0, 0, dan 9. Nah, selanjutnya kita akan merubah nilai-nilai pada barisnya. Dan di sini kan untuk S1 tidak diubah menjadi X1, maka untuk baris X1 tidak kita ubah. Jadi yang kita ubah nilai Z, A2 dan A3-nya. Lalu kita akan menurunkan menjadi min 1, 0,4, min 1,1 M, 0,5 min 0,9 M, 0, 0, M, 0, min 12 M. Lalu kita kalikan sama kolom kuncinya, yaitu kolom kuncinya Z 0,4 min 1,1 M. Nah, di sini kita kalikan 0,4 min 1,1 M dikali 0, 0, min 1 dikurang 0 min 1, lalu 0,4 min 1,1 M dikali 1, 0,4 min 1,1 M. Nah, dikurangkan menjadi 0, 0,4 min 1,1 M dikali 1/3. Itu kita caranya menghitung 0,4 dikali 1/3, lalu dikurangkan 0,5, hasilnya 11/30. 11/30. Dan untuk variabel M-nya min 1,1 dikali 1/3 lalu dikurang sama min 0,9 M, hasilnya min 8/15 M. Lalu 0,4 min 1,1 M dikali
dikali 10/3 itu menghasilkan min 4/3 ditambah 11/3 M. Nah, 0,4 min 1,1 M dikali dikali 0, dikali 0 itu 0, 0 dikurang 0, 0. Lalu 0,4 min 1,1 M dikali 0 itu 0. Lalu dikali M dikurang 0 itu M. 0,4 min 1,1 M dikali 0 lalu dikurang 0, 0. Nah, untuk ini 0,4 kita kalikan 9, itu hasilnya min 3,6. Nah, min 1,1 M dikali 9 lalu dikurangkan sama min 12, hasilnya 2,1 M. Nah, di sini. Nah, sehingga Z-nya sama dengan min 1, 0, min 8/5 M ditambah 11/30, S1-nya 11/3 M ditambah 4/3, A2-nya 0, S3-nya M, A3-nya 0, nilai kanannya min 2,1, min 3,6. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengubah baris nilai A2. A2 di sini kita masukkan nilainya 0, 0,5, 0,5, 0, 1, 0, 0, dan 6. Nah, masing-masing dikalikan 0,5. Jadinya 0,5 dikali 0, 0, 0 dikurang 0, 0, 0,5 dikali 1, 0,5, 0,5 dikurang 0,5, 0, 0,5 dikali 1/3 itu 1/6, lalu 0,5 dikurang 1/6 itu 0,2, 0,5 dikali 10/3 itu 5/3, 0 dikurang 5/3 min 5/3, 0,5 dikali 0 itu 0, 1 dikurang 0, 1, 0,5 dikali 0 dikurang 0, 0, dan ini juga sama 0, lalu 0,5 dikali 9 itu 9/2, lalu 6 dikurang 9/2 sama dengan 1,5. Ini kita ubah nilai menjadi 1,5. Lalu untuk A3-nya kita masukkan fungsinya 0, 0,6, 0,4, 0, 0, min 1, 1, dan 6. Dikalikan kolom kunci 0,6. Nah, sehingga 0,6 dikali 0, 0, 0 dikurang 0, 0, 0,6 dikali 1, 0,6, 0,6 dikurang 0,6 itu 0, 0,6 dikali 1/3 itu 1/5, 0,4 dikurang 1/5 0,2, 0,6 dikali 10/3 itu 2, 0 dikurang min 2 itu min 2, 0,6 kali 0 lalu dikurang 0 itu 0, lalu 0,6 dikali 0, 0, min 1 kurang 0 itu min 1, 0,6 dikali 0, 0, 1 dikurang 0, 1, lalu 0,6 dikali 9 itu 27/5, 6 dikurang 27/5 itu 0,6. Nah, di sini kita masukkan nilai-nilai yang tadi. Nah, sehingga untuk tabel Z, baris Z yaitu menghasilkan min 1, 0, min 8/5 M ditambah 11/30, lalu S1-nya 11/3 M ditambah 4/3, A2-nya 0, S3-nya M, A3-nya 0, min 2,1, min 3,6 untuk nilai kanannya, dan seterusnya. Lalu di sini karena fungsi tujuannya masih terdapat nilai yang negatif, maka melakukan iterasi yang berikutnya, yaitu variabel dasar X2-nya menjadi kolom kunci, karena di sini dia masih bertanda negatif. Nah, di sini kita cari sama seperti sebelumnya, menentukan baris kuncinya dari pembagian nilai kanan dibagi dengan kolom kuncinya. Nah, di sini dapat nih hasil 27, 4,5, 3. Nah, ketahuan di sini positif terkecilnya 3, makanya baris A3 menjadikan baris kuncinya.
dan angka kuncinya itu 0,2. Nah, selanjutnya kita akan kalikan X2. Kenapa di sini menjadi X2? Karena di sini menjadi kolom kuncinya yaitu X2. Makanya di sini kita ubah menjadi nilai X2. Kita masukkan nilai A3 dulu. 0 dibagi 0,2 yang didapat dari angka kunci. 0 dibagi 0,2 0, 0 dibagi 0,2 0, 0,2 dibagi 0,21, min 2 dibagi 0,2 min 10, 0 dibagi 0,20, min 1 dibagi 0,25, 1 dibagi 0,25, 0,6 dibagi 0,23. Nah, angka ini akan kita kurangkan sama nilai yang akan kita ubah dalam tabel ini nilai-nilainya, yaitu untuk basis Z-nya min 1, 0, min 8 per 5, M ditambah 11 per 30, lalu 11 per 3, M ditambah 4 per 3, 0, M, 0, min 2,1, min 3,6. Lalu ini dikalikan dengan kolom kuncinya pada Z. Nah, sehingga menghasilkan min 1, 0, 0, min 5 per 3 M ditambah 7 per 3, lalu 0, min 5 per 3 M ditambah 11 per 6, lalu 8 per 3 M dikurang 11 per 6, lalu min 0,5 M dikurang 4,7. Lalu selanjutnya kita akan mengubah nilai X1. X1 nya itu kita masukkan 0, 1, sepertiga, 10 per 3, 0, 0, 0, dan 9. Nah, di sini kita kalikan sepertiga sama kolom kuncinya. Kolom kunci X1 itu kan sepertiga, jadinya sepertiga. Di sini sepertiga dikali 0, lalu 0 dikurang 0, 0. Lalu selanjutnya sepertiga dikali 0, 0, sepertiga dikali 1, sepertiga dikali 0, 0, 1 dikurang 0 itu 1, sepertiga dikali 1 sepertiga, sepertiga dikurang sepertiga 0, sepertiga dikali min 10 itu min 10 per 3, 10 per 3 dikurang min 10 per 3, 20 per 3, sepertiga dikali 0 itu 0, 0 dikurang 0, 0, sepertiga dikali min 5 itu min 5 per 3, 0 dikurang min 5 per 3, 5 per 3, sepertiga dikali 5 itu 5 per 3, 0 dikurang 5 per 3, min 5 per 3, sepertiga dikali 3 itu 1, 9 dikurang 1 itu 8. Lalu selanjutnya kita mengubah baris A2. Nah, di sini baris A2 nya kita masukkan 0, 0, sepertiga, min 5 per 3, 1, 0, 0, 1,5. Nah, dikali sepertiga menghasilkan 0, 0, 0, 5 per 3, 1, 5 per 3, min 5 per 3, dan 0,5. Nah, jadi angka-angka yang kita dapatkan dari hasil ini dan hasil ini akan kita masukkan ke dalam tabelnya. Nah, ini kan tadinya A3 berubah menjadi X2. Lalu kita di sini fungsi tujuannya masih terdapat nilai negatifnya, maka kan kita akan melakukan iterasi yang sama, yaitu dan variabel dasarnya S3 menjadi kolom kunci. Nah, selanjutnya kita akan menentukan baris kuncinya, yaitu di sini kan sudah terlihat baris kuncinya itu ada pada baris A2 yang didapat dari nilai kanan dibagi dengan S3 menghasilkan 24 per 5, lalu 1,5 per 5, dan 0,6. Nah, ini kan nilainya paling kecil nih positifnya, makanya di sini baris kuncinya A2 dan angka kuncinya itu 5 per 3. Nah, selanjutnya kita mengubah kolom kuncinya nih. Di sini kan kolom kuncinya S3, berarti baris kuncinya itu A2. Nah, kita ubah di sini menjadi S3 dan memasukkan nilai pada baris A2-nya dibagi dengan angka kunci. 0 dibagi 5 per 3, 0, 0 dibagi 5 per 3, 0, sepertiga dibagi 5 per 3, 0, 5 per 3 dibagi 5 per 3, 1, 1 dibagi 5 per 3, 0,6, 5 per 3 dibagi 5 per 3, 1,
min 5 per 3 dibagi 5 per 3 min 1, 0,5 dibagi 5 per 3 0,3. Nah, untuk nilai ini akan kita kurangkan sama di tahap merubah nilai-nilai yang ada di dalam tabelnya, kecuali baris kunci. Nah, di sini kan kita bakal ubah basis Z-nya. Basis Z-nya kita masukkan nilainya. Min 1, 0, 0, min 5 per 3M ditambah 7 per 3, 0, min 5 per 3M ditambah 11 per 6, lalu min 8 per 3M ditambah 11 per 6, min 0,5M dikurang 4,7 dikalikan dengan kolom kuncinya. Kolom kunci Z kan min 5 per 3M ditambah 7 per 3. Nah, kita kalikan, lalu habis itu kita kurangi sama yang atas. Nah, hasil ini min 5 per 3M ditambah 11 per 6 dikalikan ini dulu, baru hasil ini dikurangkan sama hasil ini, sehingga didapatkan nilai min 1, 0, 0, 0,5 M min 1,1, 0 M min 5,25. Begitupun basis X1, kita masukkan nilainya yang ada di dalam tabel, lalu dikalikan 5 per 3 pada kolom kunci X1 nya, menghasilkan 0, 1, 0, 5, min 1, 0, 0, 7,5 yang didapat dari 5 per 3 kali 0, 0, 0 dikurang 0, 0, 5 per 3 kali 0, 0, 1 dikurang 0 itu 1, dan seterusnya. Lalu setelah itu kita mencari basis X2 nya nih. Nah, X2 itu kita masukkan yang ada di dalam tabelnya nilai-nilainya, lalu dikalikan min 5 menghasilkan min 5 kali 0, 0, 0 dikurang 0, 0, min 5 kali 0, 0, 0 dikurang 0 itu 0, min 5 kali 0 itu 0, 1 dikurang 0, 1, min 5 kali 1 min 5, min 10 dikurang min 5 min 5, min 5 kali 0, 0,6 itu min 3, 0 dikurang min 3 itu 3, dan seterusnya. Sehingga dari tabel ini kita sudah lihat bahwa fungsi tujuannya memiliki nilai yang semuanya sudah berpositif. Nah, jadinya di sini kita tidak perlu melakukan iterasi lagi. Kita masukkan angka-angka yang ini ke dalam tabel simplexnya. Begitu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskina Nurhal Khaleda dengan NPM 2017-435-00004. Di sini saya akan mereview kembali penjelasan tentang linear programming dengan metode simplex kasus minimasi. Diketahui ada fungsi tujuan yaitu Z-min sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2. Lalu ada fungsi batasannya. Yang pertama 0,3x1 ditambah 0,1x2 kurang dari sama dengan 2,7. Fungsi batasan yang kedua ada 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6. Fungsi batasan yang ketiga ada 0,6x1 ditambah 0,4x2 lebih besar sama dengan 6. Langkah pertama itu kita menambahkan select ke setiap fungsi batasan dan fungsi tujuan. Untuk fungsi batasan yang pertama yang tadinya seperti ini, kita rubah menjadi 0,3x1 ditambah 0,1x2 ditambah S1 kurang dari sama dengan 2,7. Fungsi batasan yang kedua kita rubah menjadi 0,5x1 ditambah 0,5x2 ditambah A2 sama dengan 6. Lalu fungsi batasan yang ketiga menjadi 0,6x1 ditambah 0,4x2 dikurang S3 ditambah A3 kurang lebih besar dari sama dengan 6. Untuk merubah fungsi tujuannya, yang pertama kita harus mengalihkan fungsi tujuannya dengan min 1, sehingga fungsi minimumnya menjadi min Z sama dengan min 0,4x1 dikurang 0,5x2 ditambah 0. Lalu kita rubah lagi menjadi min Z
min Z-nya tetap berada di ruas kiri yang kita pindahkan, yang min 0,4 X1, min 0,5 X2, kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi plus 0,4 X1 ditambah 0,5 X2. Ini kita tambahkan slacknya ya, ditambah MA2 ditambah MA3 sama dengan 0, didapatkan dari A2 karena A2 tersebut mempunyai tanda bacanya sama dengan. Lalu sama juga dengan A3. Berikut tabel yang fungsi batasan dan tujuan yang telah dimasukkan ke dalam tabel. Langkah selanjutnya yaitu mengubah nilai M pada fungsi tujuan agar bernilai 0. Maka dari itu M harus kita kurangi dan kalikan dengan baris variabel dasarnya. Di sini tabel yang pertama, lalu kita rubah menjadi Z min 1 0,4 0,5 0 M 0 M 0. Lalu A2-nya A 0,5 0,5 0 1 0 0 6, A3-nya 0 0,6 0,4 0 0 min 1 1 dan 6. Dari tabel ini kita kalikan dan juga kita kurangi untuk menghasilkan 0,4 dikurang 1,1 M didapatkan dari 0,4 dikurang 0,5 dikali M dikurang 0,6 dikali M menjadi 0,4 dikurang 1,1 M. Lalu untuk mendapatkan hasil 0,5 dikurang 0,9 M didapatkan dari 0,5 dikurang 0,5 kali M dikurang 0,4 kali M menghasilkan yang tadi. Lalu ada 0 untuk menghasilkan nilai M, kita menghitungnya dengan cara 0 dikurang 0 dikali M dikurang min 1 dikali M sama dengan M. Lalu untuk menghasilkan min 12M, kita kurangkan dengan 0 dikurang 6 kali M dikurang 6 kali M menghasilkan min 12. Karena sebelumnya kita sudah mengubah nilai Z-nya terlebih dahulu, maka kita sudah menemukan nilai Z selanjutnya yaitu min 1 0,4 dikurang 1,1 M, 0,5 dikurang 0,9 M, 0 0 M, 0 min 12 M. Di sini kita sudah mempunyai kolom kuncinya, yaitu kita lihat dari nilai M-nya yang angka negatifnya terbesar yaitu 0,4 min 1,1 M. Maka X1 merupakan kolom kunci dari tabel tersebut. Kemudian untuk menentukan kolom baris kunci dan angka kunci, kita harus membagi nilai kanan dengan kolom kunci, yaitu 2,7 kita bagi 3 sama dengan 9, 6 dibagi 0,5 sama dengan 12, 6 dibagi 0,6 sama dengan 10. Untuk menentukan baris kunci dan angka kunci, kita melihat dari hasil baginya yang nilainya paling kecil yaitu 9. Maka baris kuncinya terletak di S1. Kolom S1 ini karena kita akan melakukan iterasi pertama itu kita mengubah nilai pada baris S1 dengan membagi angka kuncinya, yaitu dengan membagi 0,3 menjadi 0 dibagi 0,3, 0,3 dibagi 0,3, 0,1 dibagi 0,3, 1 dibagi 0,3, 0 dibagi 0,3, 0 dibagi 0,3, 0 dibagi 0,3, 2,7 dibagi 0,3. Karena tadi kita sudah melakukan iterasi pada kolom S1 dan menggunakan angka kuncinya pada X1, maka kita rubah S1 yang tadi dengan X1. Lalu kemudian kita mencari nilai basis Z-nya dengan memasukkan nilai-nilai yang ada di baris Z. Lalu kita kurangi dengan 0,4 dikurang 1,1 M. Kita kali dengan kolom basis X1. Jadi kolom Z-nya akan menghasilkan min 1, 0, min 8 per 15 M ditambah 11 per 30, min 4 per 3 ditambah 11 per 3 M, 0, M, 0, min 3,6 dikurang min 2,1 M.
Selanjutnya, setelah mencari basis nilai Z, maka kita akan mencari basis A2, yaitu dengan cara memasukkan nilai yang ada di baris A2 kita kurangi dengan 0,5 dikali dengan basis X1 sehingga menghasilkan 0, 0, 0,2, min 5,3, 1, 0, 0, 1,5. Selanjutnya kita menghitung basis nilai A3 dengan memasukkan nilai basis A3 nilai baris A3 lalu kita kurangi dengan 0,6 dikalikan dengan basis X1 sehingga menghasilkan 0, 0, 0,2, min 2, 0, min 1, 1, 0,6. Di sini kita sudah mempunyai tabel yang baru ya. Karena fungsi tujuannya masih terdapat nilai yang negatif, maka kita melakukan iterasi selanjutnya. Dan variabel X2 atau kolom X2 menjadi kolom kuncinya. Kemudian kita mencari baris kuncinya terlebih dahulu lagi, yaitu dengan cara membagi nilai kanan dengan kolom X2, yaitu 9 dibagi 1/3 sama dengan 27, 1,5 dibagi 1/5 sama dengan 4,5, 0,6 dibagi 0,2 sama dengan 3. Di sini kita ambil nilai pembagi yang paling kita dapat yang hasilnya itu yang paling kecil, yaitu ada nilai 3 yang berada di baris A3, maka baris kuncinya yaitu A3 dan kolom kuncinya 0,2. Kemudian kita akan merubah nilai-nilai yang ada pada tabelnya lagi. Yang pertama kita akan di sini kita memakai baris yang X2, nanti A3 ini kita rubah menjadi X2, yaitu dengan cara baris A3 dibagi dengan kolom kuncinya yaitu 0,2 sehingga menghasilkan 0, 0, 1, min 10, 0, min 5, 5, 3. Selanjutnya kita melakukan perubahan nilai pada tabel untuk basis Z. Kita masukkan lagi angka yang ada pada baris Z, lalu kita kalikan dengan min 8/5M ditambah 11/30, kita kalikan dengan nilai yang ada di baris A3 sehingga menghasilkan min 1, 0, 0, min 5/3M ditambah 7/3, 0, min 5/3M ditambah 11/6, 8/3M dikurang 11/6, min 0,5M dikurang 4,7. Langkah selanjutnya kita mencari mengganti baris pada X1, yaitu dengan cara memasukkan nilai yang ada di baris X1 lalu kita kurangi dengan 1/3 dan juga angka baris yang ada di A3 sehingga menghasilkan 0, 1, 0, 20/3, 0, 5/3, min 5/3, 8. Langkah selanjutnya kita akan merubah nilai yang ada di baris A2 dengan cara mengalihkannya dengan 1/3 dengan cara di baris A2 kita kurangi dengan 1/3 dikalikan dengan baris yang ada dengan nilai yang ada di baris A3 sehingga menghasilkan 0, 0, 0, 5/3, 1, 5/3, min 5/3, 0,5. Karena di sini kita sudah mendapatkan tabel yang sudah berubah angka-angkanya. Karena di sini karena fungsi tujuannya masih terdapat nilai yang negatif, maka kita melakukan iterasi selanjutnya. Dan di sini S3 menjadi kolom kuncinya karena di sini terdapat nilai negatifnya yang terbesar. Karena sebelumnya kita sudah menemukan kolom kunci, maka langkah selanjutnya kita mencari baris kunci dengan cara membagi nilai kanan dengan kolom kunci, yaitu 8 dibagi 5/3 sama dengan 24/5, 0,5 dibagi 5/3 sama dengan 1,5/5,
3 dibagi min 5 sama dengan 0,6. Maka baris A2 merupakan baris kuncinya karena nilai yang setelah dibaginya paling terkecil. Selanjutnya kita membagi seluruh baris nilai yang ada di baris A2 dengan kolom angka kuncinya yaitu min 5/3. Dengan 5/3 maksud saya. Menghasilkan 0, 0, 0, 1, 0,6, 1, min 1, 0,3. Langkah selanjutnya yaitu kita mengubah basis Z, seluruh nilai yang ada di basis Z dengan cara mengurangi dengan min 5/3M ditambah 11/6, kita kalikan dengan nilai yang ada di baris A2 menghasilkan min 1, 0, 0, 0,5, M dikurang 1,1, 0, M min 5,25. Selanjutnya kita mengubah nilai yang ada di baris X1, yaitu kita masukkan ke sini dulu seluruh angka atau nilai yang ada di X1, kemudian kita kurangi dengan 5/3 dikali dengan seluruh nilai yang ada di baris A2 menghasilkan 0, 1, 0, 5, min 1, 0, 0, 7,5. Langkah selanjutnya yaitu kita merubah basis nilai X2 dengan cara mengurangi seluruh nilai yang ada di baris X2 dengan 5 dikali dengan seluruh baris yang ada dengan nilai yang ada di baris A2, yaitu menghasilkan 0, 0, 1, min 5, 3, 0, 0, 4,5. Kemudian berikut ini adalah tabel akhir dari pencarian kita yang sebelum-sebelumnya. Di sini kita sudah melihat bahwa baris pada fungsi tujuan sudah memiliki nilai yang semuanya positif. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.